Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kami dari kelompok 6 kelas TIF D semester 3 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul TRI untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur data. Sebelum ke pembahasannya terlebih dahulu, izinkan saya dan rekan-rekan memperkenalkan diri. Saya Nabila Farasindi sebagai moderator dan pemateri 1. Lalu rekan saya Bangkit Habibur Rahman sebagai pemateri 2. Dan yang terakhir Zaki Abdillah Salafi sebagai pemateri 3. Tanpa memperpanjang kata, langsung saja kita ke pembahasannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Farasindi. Di sini saya sebagai pemateri 1 akan membahas mengenai pengertian TRI dan lainnya. Nah, TRI bentuknya seperti pohon terbalik yang memiliki daun atau leaf, akar atau root, dan lainnya. Nah, TRI dimanfaatkan oleh programmer untuk membuat sebuah data program yang berbentuk hierarki ataupun dijadikan sebagai pencarian sebuah data. Di dalam ilmu komputer, khususnya di teknik informatika, TRI ini merupakan sebuah struktur data yang secara bentuk menyerupai sebuah pohon, namun terbalik yang terdiri dari serangkaian node atau simpul yang saling berhubungan. Node-node yang saling berhubungan ini dihubungkan oleh sebuah vektor. Nah, di setiap node dapat memiliki 0 ataupun lebih node anak. Sebuah node yang memiliki node anak itu disebut dengan node induk atau parent. Sebuah node anak hanya memiliki satu node induk. Nah, secara konvensi ilmu komputer, TRI ini bertumbuh ke bawah, tidak seperti pohon di dunia nyata yang tumbuh ke atas. Berarti memang TRI ini berbentuk pohon terbalik. Nah, berarti node anak ini akan digambarkan berada di bawah node induknya ya. Jadi, node yang berada di pangkal TRI ini disebut dengan node root atau akar. Karena dia bentuknya seperti pohon terbalik, berarti akarnya berada di atas ya. Sedangkan yang paling ujung dari piramida ini disebut dengan node leaf atau daun. Atau ini bisa disebut juga dengan node anak. Ini node induknya ya. Adapun istilah pada TRI, yaitu pertama predecessor, yaitu node yang berada di atas node tertentu. Nah, successor ini kebalikannya, dia node yang berada di bawah node tertentu. Lalu ada ancestor, ini merupakan seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Lalu ada descendant, ini seluruh node yang terletak di setelah node tertentu dan pada jalur yang sama. Lalu ada parent, ini predecessor yang satu level di atas suatu node. Lalu child ini anak dari parent, ini berada di bawah suatu node, di bawah parent. Lalu ada sibling, node-node yang memiliki parent yang sama. Lalu ada subtree, ini suatu node yang beserta descendantnya. Lalu ada size, banyaknya node di dalam tree. Lalu ada height, banyaknya tingkatan dalam tree. Lalu ada root, node khusus yang tidak memiliki predecessor. Lalu ada leaf, node-node dalam tree yang tidak memiliki successor. Lalu ada degree, banyaknya child dalam suatu node. Lalu ada forest, kumpulan dari tree tersebut. Lalu ada deep, itu hasil tingkat node maksimum dikurang 1. Nah, lanjut ke operasi yang ada pada tree. Yang pertama itu ada create. Create di sini gunanya untuk membentuk binary tree yang baru yang masih kosong. Lalu ada clear, berfungsi untuk mengosongkan binary tree yang sudah ada. Lalu ada empty. Empty ini untuk memeriksa apakah binary tree tersebut masih kosong atau sudah terisi. Lalu ada insert. Insert berfungsi untuk memasukkan sebuah node ke dalam tree. Lalu ada find. Find ini berfungsi mencari root, parent, left child, ataupun right child dari suatu node dengan syarat tree itu tidak boleh kosong.
Lalu ada update. Update untuk mengubah isi dari node yang ditunjuk oleh pointer current dengan syarat tree-nya juga tidak boleh kosong. Lalu ada retrieve. Retrieve ini kita berfungsi untuk mengetahui isi dari node yang ditunjuk pointer current dengan syarat juga tree-nya tidak boleh kosong. Lalu ada delete sub. Ini menghapus sebuah subtree yaitu node beserta seluruh descendannya yang ditunjuk oleh pointer current dengan syaratnya tree-nya tidak boleh kosong. Lalu ada karakteristik. Ini untuk mengetahui karakteristik itu dari sebuah tree berupa size, height, serta average length-nya. Lalu ada traverse. Ini untuk menguji seluruh node-node pada tree masing-masing hanya sekali. Adapun jenis-jenis di dalam tree. Yang pertama ada binary tree. Syaratnya bahwa tiap node ini hanya memiliki maksimal 2 subtree-nya saja dan kedua subtree tersebut harus terpisah sesuai dengan definisinya. Maka tiap node dalam binary tree hanya boleh memiliki paling banyak 2 child. Nih, paling banyak dia memiliki 2 anak ya. Lalu ada full binary tree. Nah, binary tree yang tiap nodenya kecuali left memiliki 2 child dan tiap subtree-nya harus mempunyai panjang path yang sama. Contohnya seperti ini, dia memiliki 2 child, 2 anak. Nah, ini 2 anak, dan panjangnya itu sama. Ini punya 2 anak, ini harus punya 2 anak. Kalau ini punya 2 anak, ini juga harus, ini juga harus, ini juga harus ya. Lalu ada complete binary tree. Nah, ini hampir sama dengan sebelumnya yaitu full binary tree. Namun di tiap subtree-nya itu boleh memiliki panjang path yang berbeda tadi. Nah, node kecuali leaf memiliki 0 atau 2 child. Seperti ini. Ini punya 2 anak, ini punya 2 anak. Ini punya 2 anak, ini punya 2 anak. Ini cuman punya 1 dan ini tidak memiliki anak. Ini boleh karena ini disebut dengan complete binary tree. Lalu ada skewed binary tree. Ini merupakan binary tree yang semua nodenya kecuali leaf hanya memiliki 1 child. Nah, ini ya, setiap nodenya memiliki 1 anak saja. Ini juga ataupun dapat seperti ini tree-nya. Nah, lalu ada BST atau binary search tree. Ini jenis pohon yang terurut yang digunakan untuk menyimpan data sehingga memudahkan pencarian kembali data tersebut. Ini terurut ya. Nih, setiap langkahnya itu sudah memiliki ketentuannya. Jadi tidak teracak. Nah, sekian dulu penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Bangkit Habibur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bangkit Habibur Rahman dari struktur data kelas D. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tree transversal. Transversal adalah proses kunjungan dalam pohon dengan setiap nodenya hanya dikunjungi tepat 1 kali. Dengan melakukan kunjungan secara lengkap, maka akan didapatkan urutan informasi secara linear yang tersimpan dalam sebuah tree. Ada 3 cara tree transversal, yaitu in order, pre-order, dan post order. Berikut adalah cara penggunaannya. Untuk in order, penulisannya kita mulai dari kiri, kemudian root, kemudian kanan. Untuk pre-order, penulisannya kita mulai dari root, kemudian kiri, kemudian kanan. Untuk post order, penulisannya kita mulai dari kiri, kemudian kanan, kemudian root. Pre-order. Inti dari pre-order adalah kita mulai dari root, kemudian kiri, kemudian kanan. Kita mulai dari A. A adalah root dari yang di bawahnya. Maka kita tuliskan A. Setelah root kita ke kiri. Kiri dari A adalah B. B adalah root dari D dan E. Maka kita tuliskan B. Setelah B, kita ke kiri. Kiri dari B adalah D.
maka kita tuliskan D. D adalah yang paling kiri. Karena sudah habis, maka kita pergi ke bagian kanan. Kanan dari B adalah E, maka kita tuliskan E. Dari E kita kembali ke B. Karena B bagian kiri dan kanan sudah habis, maka kita pergi ke bagian kanan dari A. Bagian kanan dari A adalah C. C adalah root dari F, G, dan H. Maka kita tuliskan C. Setelah dari root, maka kita ke kiri. Kiri dari C adalah F. Maka kita tuliskan F. Setelah dari kiri, kemudian kita ke kanan. Dari F kita ke C. Kanan dari F adalah G. Maka kita tuliskan G. Setelah dari G, kita kembali ke C. Kiri sudah habis, maka kita pergi ke bagian kanan. Kanan dari G adalah H. Maka kita tuliskan H. Demikianlah penjelasan dari pre-order. Selanjutnya adalah in order. Inti dari in order, kita mulai dari kiri, kemudian root, kemudian kanan. Kita mulai dari A. Karena A adalah root, maka tidak kita tuliskan terlebih dahulu. Kita pergi ke kirinya. Kirinya lagi adalah B. Karena B masih root, maka kita pergi ke kirinya lagi, yaitu D. Karena D adalah yang paling kiri dan tidak ada lagi setelah D, maka kita tuliskan D. Setelah kiri, kemudian root, kemudian kanan. D adalah kiri. Kemudian kita pergi ke root. Root dari D adalah B, maka kita tuliskan B. Setelah root, kita pergi ke kanan. Kanan dari D adalah E, maka kita tuliskan E. Dari E kita kembali lagi ke B. Karena sudah habis kiri dan kanannya, maka kita pergi root dari B. Root dari B adalah A, maka kita tuliskan A. Dari kiri, kemudian root, kita pergi lagi ke kanan. Kanan dari A adalah C. Karena C adalah root, maka kita tidak tuliskan terlebih dahulu. Kita pergi ke kirinya C, yaitu F. Maka kita tuliskan F. Setelah kiri, kemudian kita ke root. Root dari F adalah C. Maka kita tuliskan C. Setelah root, kita pergi ke bagian kanan. Kanan dari F adalah G. Maka kita tuliskan G. Setelah G, kita ke bagian kanannya, yaitu H. Demikianlah penjelasan dari in order. Selanjutnya adalah post order. Inti dari post order adalah kita mulai dari kiri, kemudian kanan, kemudian root. Kita mulai dari A. A adalah root, maka kita pergi lagi ke B. B masih root, maka kita pergi lagi ke kirinya, yaitu D. Maka kita tuliskan D. Selanjutnya kita ke kanan. Kanan dari D adalah E. Maka kita tuliskan E. Setelah dari kiri, kemudian kanan, maka kita ke root. Root dari D dan E adalah B. Maka kita tuliskan B. Setelah kiri dan kanan sudah habis, maka kita pergi ke bagian kanan dari A, yaitu C. Karena C adalah root, maka kita pergi ke sebelah kirinya C, yaitu F. Maka kita tuliskan F. Setelah dari F, kita pergi ke kanan dari F, yaitu G. Maka kita tuliskan G. Dari G, kita pergi lagi ke kanan, yaitu H.
Karena kiri dan kanannya sudah habis, maka kita pergi ke root. Root dari root dari F, G, dan H adalah C. Maka kita tuliskan C. Karena bagian B dan C sudah habis, yaitu bagian kiri dan kanan, maka kita pergi lagi ke root. Root dari B dan C adalah A, maka kita tuliskan A. Demikianlah penjelasan dari post order. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan dari tree transversal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Abdillah Slafi dari Struktur Data Kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan dari binary tree. Oke, sekarang saya akan membuat codingan untuk binary tree. Pertama saya buat dulu kelas untuk tree nodenya. Ketik kelas tree node. Sini strukturnya yaitu ada integer data, lalu ada tree node left, untuk bagian kirinya ada tree node right, untuk bagian kanan, dan tree node ini akan saya buat char. Nah, sudah saya buat struktur untuk tree nodenya. Baru saya akan membuat codingan untuk pre-order, post order, dan in order. Pertama saya buat saja dulu pre-ordernya. Pre-order tree node root. Ini jika rootnya itu dia tidak sama dengan 0, maka dia akan mengeprint root data ya. Print root data. Ini print format ya. Nah, setelah dia print baru dia ke kiri. Ini root left. Setelah kirinya habis baru dia ke kanan. Nah, ini untuk yang pre-order. Terus selanjutnya untuk yang post order. Post order. Jika rootnya ini tidak sama dengan 0, maka dia akan ke kiri terlebih dahulu. Setelah dia ke kiri baru dia ke kanan. Nah, setelah kiri habis, kanan habis, baru dia akan mengeprint root datanya. Nah, ini untuk yang post order. Selanjutnya untuk yang in order. In order. Tree node root. Nah, sama juga ya, jika rootnya ini dia tidak sama dengan 0, maka dia akan ke kiri terlebih dahulu. Nah, setelah dia ke kiri, baru dia akan mengeprint root datanya. Kita copy aja ya. Nah, setelah dia ke kiri, dia habis kirinya, dia akan mengeprint, lalu dia akan ke kanan. Nah, ini untuk yang in order. Jadi untuk pre-order, post order, dan in order ini, dia yang berubah hanya letak printnya ini. Ya, sesuai namanya pre, berarti letak printnya ini di awal,
Kalau untuk yang post, letak printnya ini berada di akhir, dan yang in order ini letak printnya berada di tengah. Nah, selanjutnya saya akan membuat printan untuk binary tree-nya ini. Oke, ini sudah saya buat codingannya. Pre-order, post order, dan in order. Lalu ini sudah saya tentukan juga letak-letak dari node-nodenya. Seperti ini, node D ini letaknya di kiri dari node B. Node B ini di kanannya ini terdapat node H ya. Coba kita run. Untuk pre-order ini seperti ini. Jadi dia A-nya dulu, baru ke bagian yang kiri yaitu node B. Lalu di bagian kiri dari node B itu ada node D. Nah, kan? Ini di bagian kiri ada node D. Nah, untuk yang post order itu contohnya seperti yang G ini ya. G itu dia letaknya di kiri dari node E. Untuk yang in order. Nah, untuk yang in order contohnya ini I. Ini sama berarti posisinya ya. Ini membedakan kalau yang pre-order itu dia dari di print dulu tengahnya, baru ke kiri, baru dia ke kanan. Kalau yang post order seperti yang saya bilang, dia kiri dulu, baru ke kanan, baru yang tengah, kan? Baru di print yang tengah ya. Untuk yang in order ini dia kiri dulu, baru kita print tengahnya, kita print yang A itu, yang root node-nya itu, baru dia ke kanan. Seperti itu. Kita lihat lagi. Nah, jadi dia yang di sini ini menyesuaikan dengan yang saya buat tadi ya, yang ini, yang pre-order, post order, dan in order ini. Dengan berakhirnya penjelasan dari rekan saya Zaki tadi, maka berakhir pula materi dari kami. Sekian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga materi ini dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.